banyak bicara, kita langsung mendengarkan kalam dari Guru Yanur. Tapi ulun minta maaf yang di luar kelihatan kada sama Guru Yanur. Setuju gak Guru Yanur di tengah kah? Kalau ulun kada ikut, ulun terserah pean. Ulun sih terserah pean. Karena Guru Yanur pun insya Allah kada mungkin menolak. Guru Yanur di tengah kah? Banyaknya. Udah terserah Guru Yanur lah. Guru Yanur mau berdiri, mau di tengah lebih baik. Dan kita berharap beliau di tengah. Nah ibu-ibu, nah. Itu pecintanya Behan. Ada sedikit Habib gituin biar Guru Yanur memikir ya. Zaina Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku pecintamu dan aku sangat cinta. Dibilang sama sama Rasulullah, engkau pingin apa? Aku menginginkan jubahmu. Tapi ini orang-orang tidak ingin itu. Karena cinta dengan Guru Yanur, mintanya nggak berat, di tengah aja. Setuju gak ada? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelihatan muter nanti. Enggak kelihatan. Masalahnya ada kan. Kelihatan enggak kelihatan. Pokok berdirinya masih tutup itu. Cek. Kalau hendak kelihatan di depan pintu gitu. Ya benar. Enggak, kalau terserah ulun di sini aja. Di sini aja. Ibu-ibu ulun di sini aja lah. Di antara tanda orang cinta itu, Bu, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ia lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan orang lain. Mau nurut apa kada? Nah, sudah, berarti ulun di sini aja. Ridho aja lah. Ihunya dikurangi dikit. Operator son kurangi ihunya. Izin biblah. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, bil khusus kepada sahibul majlis Fadilatul Ustadz Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, amin ya rabbal alamin. Yang mulia para tuan-tuan guru, para asatid wa asatidah, hadirin, ibu-ibu sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan nang hadir dapat rahmat nang banyak dari Allah. Tidak pulang dari majelis ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini Allah izinkan kita berkumpul
ada di sebuah taman daripada taman-taman sorga yang Allah letakkan ada di muka bumi, yang mana baginda Nabi menyebut idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian telah melewati taman-taman sorga hendaklah mampir. Farta'u bukan sekedar mampir, tapi ada yang diambil manfaat di dalam taman tersebut. Sahabat pun bertakun, apa itu taman sorga? Maka Nabi menjawab, hilakud dzikir, halaqah, perkumpulan yang di dalamnya melakukan zikir. Zikir maknanya luas, sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, entah itu ucapan atau perbuatan, itu dikategorikan zikir. Walhal di dalam kita majelis ilmu ada zikir, ada baca Quran, ada mendengarkan Quran, ada baca salawat, ada pula membahas tentang ilmu. Maka ini merupakan taman sorga. Dan disinilah berapa banyak orang mendapatkan ketenangan. Saat duduk di taman sorga, ia mendapatkan ketenangan yang luar biasa yang tidak ia dapatkan di rumahnya. Banyak orang tuh cilai di rumahnya nyok pikiran, guring kada kawamu kada mau ontal CTM. Iyalah CTM obat guring dah, masa kira teguring. Atau pakai obat bius, obat penenang, hanya teguring. Tapi pas hadir ke majelis ilmu, ia dapatkan ketenangan tersendiri. Nah, salah satu di antara tenangnya orang di majelis ilmu bisa guring walaupun tanpa obat. Ini dipandang dari sudut ketenangan. Ulun berbicara dari sudut ini. Kalau dipandang dari sudut kitab lain seperti kitab Maragil Ubudiyah, ada satu syaitan yang beristilah maulah. Kenapa orang berbuat baik itu lakas guring? Ada syaitan yang menyucuk-nyucuknya, memusut-musutinya, sehingga perasaan tuh rasa hendak guring aja. Baca Quran kah, hadir di majelis ilmu kah, kan dia lawas lu guring. Itu dipandang dari sudut yang lain. Tapi ulun berbicara bukan sudut itu. Ulun berbicara dari sudut ketenangannya. Salah satu bukti orang bisa tenang di rumah ada kawat guring, sekali kan majelis guring. Berduduk aja teguring, di rumah barabah ya kada mau teguring. Nah itu dari sudut itu. Tapi ulun harap jangan guringan. Amunnya guring seikung berdua kada apa-apa. Mun bimbay guringan bedetean siapa dengarkan cara mah lagi. Hubungulan apa pandir sorangan. Itu kan kita melihat artinya tenang bisa didapatkan oleh beliau yang ketika hatinya di rumah gundah gulana hadir di majelis lo tenang malah teguring beliaunya. Ini sekali lagi ini dari sudut memandang di ketenangannya itu. Ulun bukan berbicara dari sudut lain. Kalau dipandang dari sudut lain mungkin penyebab orang taguring itu lantaran digoda oleh syaitan. Itu tuh penyebab yang lain. Ulun kada berbicara itu tadi. Perlu dipahami baik-baik setiap perkataan dan kalam yang disampaikan seseorang jangan dipaham dengan bahasa kita sendiri memakai nafsu kita. Tapi harus kita paham dengan bahasa yang betul-betul detail kita memahaminya. Sekira-kira jangan kita salah paham, jangan ujaran, jangan kayak itu. Kita pahami bujur-bujur. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berkumpul ada di tempat ini. Kumpul dengan habaib, kumpul dengan ulama. Ya ini satu keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang yang hadir di majelis ilmu itu disebutkan oleh baginda Nabi ketika beliau bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin. Wahai Ibn Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu satu mat, kada menjapai pulpen, kada menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 ikung budak. Itu padilah kita duduk di majelis ilmu, itu kada menulis toh. Nah ini dari segi pandangan padilat hadir di majelis.
Akan tetapi adab seorang yang belajar agar ilmunya kada mudah lari, maka seorang pelajar harus menjarat ilmunya dengan dicatat. Itu berbicara dari sudut pandang yang lain. Ulun berbicara tadi padilat. Nah ini kalau dari segi adab kita di majelis, supaya ilmu itu berikit, ilmu itu jangan hilang, dicatat, ditulis. Apa yang disampaikan guru, apa yang disampaikan Habib, kita catat, kita tulis supaya kita ingat. Ada membawa buku, ada aja lo membawa HP. Nah, notes di HP dicatat. Oh, tanggal sekian-sekian guru menyampaikan ini. Itu. Jadi ada kenangan tersendiri. Tanggal saanu aku negarakan guru anu. Ini nasihatnya ini. Apalagi buku tuh lengkap. Betulisan kayak itu, masya Allah pian. Luar biasa. Amunnya ada catatan nang kayak itu tuh. Datu Kashful di Kampung Melayu itu hobi menulis. Beliau setiap saat melakukan kebaikan ditulis di bukunya. Di apa bahasa nanggaul apa? Diary kah? Diary kah? Diary itu sakit parot lah. Apa bahasanya yang kertas itu? Nah, ada catatan tiap harian, buku harian. Apa diary kah modelnya tuh bahasanya, ditulis hari saano tanggal saano aku menggawi ano betulisan baiknya jadi tulis toh menang kada baiknya ketahuan cucu habisam hari ano aku betamuan wan ayangko ini camoh nih usah ditulis itu kada baik ngarannya jadi cucu ketahuan ini bahari pacaran juga jar pas sampai di cucu ini baiknya jadi ada kenangan tersendiri kayak itu. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang kepada wajahnya orang alim binadratil mahabbah, maksudnya dengan pandangan cinta, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau mencangangimu hanya orang alim itu lebih baik daripada bersodakoh 1000 ikung kuda. Berapa miliar? Seikung kuda 20 juta kali 1000 20 miliar. Pian sedekah 20 miliar, ternyata ada yang mau ungguli pahalanya. Apa? Mencangangi muhatuan guru. Nah itu alhamdulillah. Kawa berkumpulan lawan tuan guru, kawa mencangangi muha tuan guru, orang alim, masya Allah kayak itu. Tapi nalim lah, mun kita bungul, jadi bungul aja. Mencangangi muha orang alim, masya Allah. Nah itu hanya mencangangi, belum jadi bini sidin. Gurau aja, canda aja. Canda aja. Ya Allah ya Rabbana. Makanya beruntunglah orang-orang yang jadi bini tuan guru kan kayak itu. Untung jadi bini Habib, untung jadi bini tuan guru, untung kayak itu. Makanya kalau Habib hendak nambah dukung, guru hendak nambah dukung kayak itu. Tahun baru nambah yang baru gitu ya. Bapak Jo merayakan tahun baru lah. Yang ngajak merayakan tahun baru akan kalah dengan yang ngajak untuk menempuh hidup baru. Catat olah status. Yang ngajak merayakan tahun baru akan kalah dengan yang ngajak untuk menempuh hidup baru. Apa gunanya merayakan tahun baru? Lo kada sahih juga menurut agama. Lebih baik yang mengajak menempuh hidup baru. Nyata sudah kayak itu. Ya Allah ya Rabbana. Kita santai aja lah, santai. Kenapa, Bu? Oh, hendak masuk, hendak masuk ke pinggir jalan situ kah?
tangahan kosong boy. Mun wani pian. Allah ya Rabb. Nah, alhamdulillah kita berkumpul hari ini dalam keadaan hari pian. Oh gitu. Dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang penuh barokah ini, di majelis ilmu. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bersama-sama mengambil faedah ada di dalamnya, insyaallah. Sama sampean Al-Kaf wal Jufri. Ini anaknya. Oh iya. Nah. Di mana ya? Yang belakang Bunda. Iya. Belakang lagi? Oh. Nah. Masya Allah. Di dalam nggak ada. Iya. Kasih lewat. Full. Di Urfa itu. Ghurfah khasah. Ghurfah khasah Umi. Aywa. Ghurfah khasah. Masya Allah. Ngerti lah pian ghurfah. Udah ngerti? Nah ya. Kamar khusus, ghurfah khasah. Itu pandir bahasa Arab harus bisa juga sikit-sikit. Jadi bila tetamu habaib, tetamu ibu-ibu ipah, pandir-pandir gaya-gaya Arab juga lah. Nah, kisah bisa nah. Dah katakan nganga juga. Ya Allah ya Rabbana. Nah, hari ini ibu-ibu kita akan membahas satu pembahasan, tapi insya Allah beranak pinak pembahasannya. Kita saat ini berada di bulan Jumadil Akhir, bulan di mana Allah wafatkan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali wafatnya tahun 505 Hijriah, disepakati sebagai mujaddid abad ke-5 Hijriah. Imam Ghazali terkenal sebagai dokter hati, Tabibul Qulub, dokternya hati. Hati kita ini Bu Ai rawan dengan penyakit. Awak kita bisa garing, hati kita pun lebih bisa lagi. Tapi ada beda, penyakit zahir dengan penyakit batin ada bedanya. Penyakit zahir kalau diderita oleh kita, dipisah oleh maut, setelah kita mati, kada ada lagi ceritanya penyakit zahir tuh. Misal orang di dunia karena stroke, naudzubillah min dzalik. Tahu lah pian stroke itu bahasa orang sugih, bahasa orang kada tapi sugih lumpuh. Stroke, sekira kada stroke apa amalannya? Di antaranya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebut, amalkan ba'da sembahyang subuh baca subhanallahil azimi wa bihamdih wala haula wala quwwata illa billah. Cukup sampai situ 5 kali. Subhanallahil azimi wa bihamdih wala haula wala quwwata illa billah 5 kali. Insyaallah siapa yang istiqomah mengamalkan itu ba'da salat subuh, insyaallah dijaga Allah daripada penyakit stroke. Insyaallah. Dan yang paling mempengaruhi orang banyak stroke itu pikiran. Makanan tuh ada seberapa boy? Paling 20% pengaruh makanan. Yang paling banyak maulah orang stroke pikiran mau. Ini kehihibakan kepala ini dah. Ada kau nyandang lagi. Sabalah nagih hutang, sebuting kredit di pulang.
sebutingnya ada pulang hutang, mbah itu anak hendak bayaran, nah laki pulang membulales kelakuan, anak ada dengan karuan tampuhnya, saya kong mabuk, saya kong jadi maling, ngapakah mau pikiran kamu mau kan itu bisa naik tensi, naik blek drop langsung bisa jadi stroke. Nah makanya bawa aja pikiran tuh enjoy pian, bawa happy aja hidup tuh, heling bawa sesambilan kemana karyam kanan situ kah berjalan nih udak pikiran nih sekira jangan terlalu mau jadi dilumbar-lumbar kayak itu. Kadang-kadang kita nih ada stresnya, stres hidup kita nih bisa ada, cuman stresnya kita tuh kita gunakan ke hal yang positif, bukan hal yang negatif. Jangan waktu sudah stres wah duduk di tempat-tempat yang tidak direstui oleh Allah, mabuk, wah nyaman dihanyut kayak ini, lepas beban pikiran satu mat lapasnya karena bebulik pulang enggak. Makanya jangan kayak itu, arahkan ke tempat yang positif aja, hendak berjalan bawa berjalan, berjalan kakak luas itu kah misalnya tuhuk udah diem di Banjar bawa kakak luas sama mau juga jauh pian mulai Banjar kakak luas 4 jam setengah mun kada macet, munnya macet bisa 5 jam panya ada yang dilihat di Kalua tak dede paling pian berziarah makam misalnya, ziarah makam Syekh Muhammad Nafis, ziarah Masjid Pusaka Pasar Arba Banu Lawas, ziarah makam Penghulu Rashid, ziarah wali Tuan Guru Haji Arif, ziarah Ki Haji Luqman Hakim bin Mustafa muridnya Datuk Sapat Tembilahan waktu meninggal umurnya 145. Nah dikisahkan oleh abah guru dulu kan di majelis ibu-ibu, nah, umur beliau 145, Datuk Luqman Hakim bin Mustafa. Sidin meninggal tahun 1992, Sidin meninggal bulan Ramadan, ulun lahir bulan Syawal di tahun yang sama. Sidin meninggal, ulun lahir itu dalam tahun itu. Ziarah arah kesananya lagi ada Tuan Guru Haji Yahya, ada Tuan Guru Hasan Mukri, yang tadi malam dihauli Tuan Guru Haji Abdurrahman Asnawi bin Abdurrahman Silongan. Ada aja tuan guru di sana. Nah kita nguliling jalan Paringin kawa pulang aja dah tambusakan kabar baik. Ya itu asa mau diem di Banjar Kalua. Ulun pina mau di Kalua ke Banjar. Nah itu. Nah asa mau di Banjar boleh ke Kalua. Ya ulun ada aja rumah di Kalua kan. Di Kalua rumah ada 2, di Banjar ada aja sebuting. Jadi asa mau di Kalua ke Banjar, asa mau di Banjar ke Kalua. Kan ada 3 di si rumah. Itu isyarat kan. Begaya aja Pak, begaya aja. Ada bujurannya bini ulun bisa nonton deh. Apa tadi dia menyambat nginto aja, bercanda aja. Gurau. Allah ya Rabb. Penyakit dohir bilanya kita mati, ampih kisahnya. Orang di dunia karena kancing manis. Tahu lebih kancing manis, kancing pahit. Kancing manis itu kan ada yang basah tuh sampai batatak tangan, batatak batis. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk penyakit nang gana-ganal. Makanya kita berdoawan Allah tuh bagus ba'da maghrib, ba'da subuh. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Da'il akbar tuh penyakit nang gana-ganal, termasuk stroke, kencing manis, kenapa? Jantung, liver, ini penyakit gana-ganal. Kita minta tuh mun garing ya Allah hai marah garing, tapi garingnya halus-halus saja. Sesakit kepala, betis, sakit di dintuh aja. Paling gancang sakit gigi. Karena sakit gigi itu levelnya nomor 2 setelah sakit hati. Dalilnya lagu Bigizit. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Iyalah.
Dalilnya tuh kayak itu, artinya sakit gigi ini nomor 2 setelah sakit hati. Kayak itu tuh perumpamaannya. Maka sebujur bang sakit gigi itu pian cucu aja lalu diamuki sidin. Ini aja lewat terus ya, hanya 2 kali aja cucu lewat terus ya, sakit gigi itu kayak itu bang. Nah ada yang nyamanan sakit gigi nyaman bu bebini pian daripada sakit gigi. Santai aja Pak. Habib ini bisa makalah ulun. Bila main baca ramah guru ya Nurni bebini sampai wah ini mana ada bebini ya Sidin. Belum lagi Bibay. Canda aja. Nah, penyakit dohir bila dipisah oleh maut selesai bicaranya. Tapi beda dengan penyakit batin. Penyakit batin ini apabila maut telah datang, penyakit batin tetap ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mati tabawa dendam, ada tanggung jawab di akhirat. Mati tabawa sombong, ada tanggung jawab di akhirat. Nah maka dari itu keberadaan Imam Ghazali dengan kitab-kitabnya yang Masya Allah luar biasa, baik kitab beliau yang paling besar dan paling terkenal seperti Ihya Ulumuddin, atau kitab beliau yang paling dasar seperti Bidayatul Hidayah, itu kitab-kitab beliau semuanya barakah, dan kebanyakan isi kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali menyangkut perihal hati. Nah maka disebutkan oleh guru-guru kita, Imam Ghazali ini adalah dokter yang paling ahli dalam urusan mengobati penyakit hati manusia. Sampai-sampai itu Imam Ghazali itu makomnya, pujian ketinggian derajatnya itu dipuji, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, Imam Ghazali pasti jadi nabi salah satunya. Seandainya ada nabi, kalau Nabi Muhammad diberi mukjizat dengan Al-Quran, maka Imam Ghazali ibarat jadi nabi, mukjizatnya kitab Ihya. Makanya sampai Imam Nawawi itu memberi komentar tentang Ihya, kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya itu sama dengan Quran. Hampir, pahami bujur-bujur lah. Kada depang nang kau menyamai Quran, hampir. Ya tuh paham-paham bujur-bujur beda dengar tuh. Nah salah bawa bulik guru je Ihya sama Quran, nah bungol banget guru ngintu jar. Saurang salah bawa. Makanya mengaji itu jangan sambil mengantuk. Jujur nangarakan tuh itih-itih talinga tuh jangan pina banggang jadi bawa. Banggang talinga tuh tulian tuh banggang ngarannya. Itu ketinggian makomnya Imam Ghazali, dipuji seperti itu. Bahkan kealimannya Imam Ghazali sampai Al-Imam Abul Hasan Syadili mimpi bertemu Nabi Muhammad, bertemu Nabi Isa, bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, "Hai Isa, hai Musa, adakah di antara umatmu yang alimnya luar biasa di zaman Ikam?" Adalah di umat Ikam. Jar Nabi Musa, Nabi Isa, "Dada." Di kalangan umatku jar Rasulullah ada manusia yang alim luar biasa. Itulah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dipuji Nabi. Kalau kita kan alim nama memuji orang awam. Bah guru tuh alim benar, nambah ucap kada alim. Wajar. Aliman. Tapi nang memuji Imam Ghazali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara langsung memujinya. Itu kada tanggung-tanggung berarti kealimannya. Ciri khas Imam Ghazali jadi dokter hati. Nah maka Imam Ghazali dalam kitabnya banyak menyebutkan tentang penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit batin yang wajib kita sebagai kaum muslimin mengeluarkan ini daripada hati kita berataan. Makanya kan Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi tiap-tiap orang Islam. Mau laki-laki maupun bini-bini, bila sudah akil balik maka inya wajib mengaji nang 3 wahid, fikih, tasawuf. Dikaji tasawuf membersihi hati, karena hati kita ini rawan dengan penyakit. Sebahagian di dalam kitab beliau dihimpunkan penyakit hati ada 10. Itu kalau dipecah banyak sebenarnya, tapi kalau dihimpunkan ada 10. Termasuk di antara 10 syarhut ta'am, penyakit hati ini.
rakus dengan makanan. Jadi guru bahari memaknai luba makan, artinya rakus dengan makanan. Orang makan terlalu banyak itu hatinya penyakit. Makan aja gawian. Ada Rasulullah itu makannya sedikit, ada kita sedikit-sedikit makan. Bebelikannya nih, anda jadi wali. Ada kalau anda jadi wali parut bengkak, hibak aja parut lawan makanan. Ayo apa anda jadi wali? Orang jadi wali galilul ta'am, galilul kalam, galilul manam. Orang jadi wali sedikit makan, sedikit pandir, sedikit guring. Ada kita bang, kathirul ta'am, kathirul kalam, kathirul manam. Banyak makan, banyak pandir, banyak guring. Kayak apa anda jadi wali? Megau pian anda jadi wali. Mimpi. Nah, tapi di antara penyakit hati yang paling ganal itu ada 3. Penyakit hati ini dikatakan paling ganal benar. Ibarat orang di rumah sakit ini sudah stadium 4 mungkin. Kelasnya ini sudah stadium 4. Tumat lagi mati. 3 ini paling ganal penyakitnya. 1, at-tama', rakus. Orang kalau hidupnya rakus itu akan menghalalkan segala macam cara. Nanti jipian orang rakus itu berani menghalalkan segala macam cara. Apa aja digawinya asalnya mendapatkan tujuannya. Itu orang rakus. Kada peduli halal, kada peduli haram, yang penting kehendaknya takabul. Itu orang rakus. Maka coba kita lihat fenomena saat ini mendekati kiamat. Itu dalam kitab Hidayatuz Zaman Al-Muhaddits Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif menulis dalam kitab beliau itu, di antara fenomena mendekati kiamat akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, yang terjadi kepada manusia di mana mereka la yubalil mar'u ma akhadahu. Seseorang tidak peduli apa yang ia ambil. Aminal halali aminal haram. Apakah itu dari yang halal apa dari yang haram? Kada peduli. Apakah itu sudah tiba masanya? Sudah. Wah, ini sudah kelihatan. Bahkan sebelum hari ini pun sudah kelihatan. Di mana manusia kada peduli halal haram. Yang penting parut kanyang, kehendak dapat. Bujurkah? Itu ini sudah terjadi. Orang kada peduli halal haram, yang penting aku berduit. Kada peduli halal haram, yang penting kehendakku takabul. Itu gara-gara napa? Sebuting penyebabnya, rakus terhadap kehendak di dunia ini. Nah, makanya belajar buat hidup nih, jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu. Sebenarnya untuk hidup itu biayanya murah, tapi yang mahal gaya hidup. Itu namulah mahal. Kalau hendak sekedar hidup sederhana, murah pian. Artinya kawah aja berpakaian tertutup aurat, selesai. Kawah aja mengganjal paparutan, mencagatakan sulbi, mencagatakan pinggang, kawah beribadat, selesai. Cukup. Tapi kan kada, kita nih gaya hidup ini namulah camo. Melihat orang bakar udung harga 1.350.000, panas juga hendak nukar. Yalah. Bujur ada. Kada mau bakawan orang karudung 65, kada mau. Karena panas melihat kerudung 1.350.000. Karena mereknya disponsori oleh artis terkenal. Koler ulun nyambat. Kayak itu lalu panas saja. Melihat orang bakar udung kayak itu hendak menukar juga. Sepeda motor keluar, bahari seorang menukar skopi. Tenar pada zamannya. Setelah itu muncul bubuhan lain, ada Nmax, ada Xmax, larang lagi tak? Ada PCX, ada Xmax 60 juta earning tuh. Larang pada PCX ABS, tahu lah PCX ABS pada 40 juta aja. J-nya tuh murah-murah. Kalau war pulang anak apa Pazilo kah? Apa? Pazio. Nah keluar pulang Pazio gitu. Keluar nang gaya pispa, menukar juga. Itu gaya hidup.
Sebenarnya kalau pian hendak hidup sederhana, mau pakai kendaraan apapun pian sampai aja ke tujuan. Ini pian ke sini nah, pakai Jupiter sampai kada? Pakai Shogun sampai kada? Pakai PCX sampai kada? Lah, kalau seandainya ingin betul-betul hidup, itu sudah cukup apa yang ada. Tapi kan kada gaya hidup yang diperturutkan. Lalu kita nih pina pusang pikiran mau benar aja sepeda motor bahari jangan digaduh. Kada lalu perubahan mulai bahari sampai wahine ngujar. Lalu mine kayak hendak merubah Jupiter jadi PCX. Jupiter dijual berapa dapat? 12 juta. PCX 40 misal. Lele banyaknya lagi mencariakan 28 juta lagi mencariakan mabak. Ada mau lah pikiran. Ayo pian. Ayo tetap gaya hidup ini namolah mahal. Melihat kawan begalang sing banyakan di tangan. Mulai di cupuan nih sampai ke siku. Hibak galang. Kawan nih, ini galang nang biasa, nang gaya nang napa nang biasa tuh napa ngarannya? Belitong, keroncong. Apa? Keroncong, nang banyak di tangan tuh, keroncong. Nah pakai keroncong jadi bila sekali mengambil mikrofon nah kayak itu. Melihat kawan kayak itu pina panas juga lo panas saya bahja seorang ini wayah apa kawan menukar galang juga itu gaya hidup itu bukan kebutuhan hidup itu gaya hidup itu nang kebutuhan hidup tuh asal parut diisi kawan jaga tekan pinggang nggak sampai ibadat cukup berpakaian nutup aurat cukup itu kebutuhan hidup ada tempat tinggal itu kebutuhan hidup tapi gaya hidup ini loh nama ulah manusia banyak rakus karena kehendakan mencapai gaya hidup akhirnya menghalalkan segala macam cara berapa banyak orang seperti itu menggadaikan keimanan demi dunia yang hina banyak melihat tetangga di sebelah panas tetangga merihap rumah seorang kada terihap-rihap lagi rumah panas karena duitnya kada ada tetangga nukar sepeda motor hanyar seorang kada kawan nukar panas tetangga nukar mobil hanyar seorang kada kawan nukar panas tetangga tulakan umroh seorang kada kawan tulak panas tetangga menukar tanah seorang kada kawa panas akhirnya apa gara-gara panas tadi rakus nih noh di dalam makin begonol ayo ikam nah kada hendak sama orang sebelah tuh kada hendak sama tetangga tuh ayo ikam nah ayolah kasih dapati nah apalagi tujuan ikam mau ikam hidup nang kakak ini aja beri sopan bener sudah yang penting ikam kawa kayak inya apapun caranya mulai ada setan bertengger di dalam hati ini nyambini misalnya dihinggapi nang kakak itu mulai dah ma'aur kalaki itu yang tohok dulu memperhatikan pian nih becari nang junggang jungging subuh turun kamarian bulik kada aja sugi-sugi sampai wahini berapa tahun dah kita berumah tangga tidak ada perubahan geruno mon laki kayak itu kayak apa lagi jenya laki dasar rezeki kuna kayak ini nyasal ulun belaki ulun pian to umak jenya laki kada ikam kabahari nama handaki aku apok to muha jebahari ja aku tak gila-gila ulun pian dipilit pian sako kenapa kabahari asarela aja menyerahkan cinta ulun lon pian seandainya tahu seperti ini aku tak akan rela dijadikan istrimu ujar juga bumamai lawan laki bahjanya laki apa hendak pokoknya kalau pian cinta lawan ulun pian buktikan harus kawa kayak orang sebelah sana ya Allah istighfar yang istighfar jenya laki tidak aku sudah buta dengan semuanya aku tidak menginginkan hidup susah seperti ini lagi aku ingin seperti mereka sejak dulu aku sudah susah bang no garang tertawaan nih mau aja nek kamu kira aku kada bisa bahasa Indonesia kah akhirnya nyalaki ini ngarannya lakinya nih orangnya kayaknya kurang iman gitu nah lakinya kurang iman kalau lakinya iman kuat ia akan melawan dengan kehendak bininya ayo bang lakasi halalkan segala macam cara lakasi itu bersegi tali
babulek ke Banjar pulang. Lah kasih hapian bujur-bujur sayang mun ulun lah kasih bukti akan ngarannya lakinya imannya kurang, akhirnya apa yang terjadi? Lakinya tersebut pun menuruti kehendak bininya. Andaikan iman lakinya kuat, ia sadarkan bininya, ikam hendak napa? Ikam tetap hendak memilih hidupan aku kah? Atau kayak apa caranya? Jadi ujar si bininya misalnya, ulun kada sanggup lagi hidupan pin. Ya sudah, mau kada sanggup. Aku pun siap. Nah itu kan kejadian. Demi mempertahankan keimanan. Tapi kan kada lakinya nih lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika lakinya tersebut lemah dapatnya bininya, akhirnya lakinya pun menuruti kehendak bininya. Ya sudah, kehendak ikam napa? Yuk kita tulakan sama-sama. Kemana? Tuh ke gunung. Apa ke gunung? Itu di lereng-lereng gunung ada 4 pos. 1 pos babi ngepet. 2 pos ngipri monyet. 3 pos tuyul. 4 pos ngipri nyiblorong. Kita tuju aja salah satu ke sana. Biar kita bersekutu dengan setan, yang penting kita sugih. Oke, jinya laki. Mau ikam hakun kayak itu ya sudah. Tulakan. Kapos mana kira nyaman nih? Ikam nyuruh aku jadi babi kah? Dusah jinya bini, kok kalapahan menunggui lilin. Atau nyuruh aku jadi warek kah? Jadi monyet, ngipri monyet. Muyak jinya bini, or kirah-kirah aja bersuara hari-hari. Atau nyuruh aku maharagu tuyul kah? Aku pulang jinya bini dah akuan menyusui. Nyusuin ada jangan ada bakat talahan. Hendak nang ditambahi pulang menyusui tuyul. Sudah ikam kawin aja nyiblorong situ. Aku ikhlas saja ikam kawin nyiblorong. Akhirnya masuk ke pos nyiblorong kan. Masuk ke pos nyiblorong. Apa kabar nyiblorong? Ulun bosan sudah hidup susah. Hendak kaya. Oke, persyaratannya sudah sanggup? Sanggup. Apapun siap. Makan itu. Ayam mentah. Dimakan. Itu sudah tumbal tuh nanti dimakan. Anak seorang mati di rumah. Siap janji blorong. Di rumah sediakan kamar kosong untuk aku. Nanti setiap malam Selasa Pahing aku akan datang. Siapkan dengan pedupaan dan lain-lain sebagainya. Wah. Datang kan Nyi Blorong, berhubungan wan Nyi Blorong, kipikakannya sisiknya amas. Sugih. Di TV aja, Bang. Tegang bener mendengar. Di TV kisahnya, ulun mana tahu. Di TV itu. Tapi kira-kira di TV itu orang mengangkat ke TV, mungkin ada kisah nyata juga. Kayak itu nah, ada memang kisah nyata kayak itu. Mesti aja guru nih. Setiap tahun meminta tumbal Nyi Blorongnya, tapi sugih tapi membawa petaka. Oke, mendapatkan kesugihan, tenanglah hatinya. Ada harapan tenang karena kekayaan itu didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah, kalau pacang tenang pian. Gara-gara apa jadi bisa kayak itu? Sebabnya cuma ada penyakit tomak rakus. Makanya tuh buang dari hati kita. Kalau orang rakus di aruhan, berbahaya juga. Orang rakus di aruhan itu kakawanan asik bersusurung ini buat wadai dalam kantong. Orang rakus, buati taros, habis dibuati. Apa-apakah dibuati? Jadi sambil bakal kaut gangan kah? Sambil mengauti gangan, sambil buat karantang seorang. Itu tak lalu rakus hidup ngarannya. Jangan bersifat rakus gitu. Kita belajar hidup itu zuhud di dunia, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Ini penyakit nangganal. Yang kedua, penyakit ganal itu dalam hati kibir, takabbur, sombong. Imam Nawawi Banten mengatakan arti sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan kepada manusia. Itu sombong. Orang sombong itu bila dipadahi kita mau nerima. Jangan lagi jurang menggawi nang entuk buyak jar. Kita mati kada jusa kubur. Itu orang sombong. Ayo pang ditutupi aurat pian.
Kasayangnya babuangan kostilan angka itu. Coba pang ditutupi gesan laki pian aja muyak jar kita mati ke di jasa kubur ha. Itu orang sombong karena batrul haq, ia menolak dengan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan ciri orang sombong itu meremehkan kepada orang lain. Dalam hal apapun orang lain diremehkannya. Bebaya ilmu nang kakak itu ha. Bebaya amal nang kakak itu ha. Bebaya muha nang kakak itu ha. Bebaya nang sugih kakak itu ha. Ini ketujuh meremehkan orang. Seakan-akan inya yang paling hebat dari semuanya. Duduk aja di majelis kada mau tatatai lawan orang karudung 65 tadi. Inya bilanya karudung 1.350.000, kakawanannya itu tuh bang. Kada mau tatatai wanang lain. Maaflah aja di sini gasan si Ano, ikam kada level kami bijauh seikat. Kasar aja pemandiran tuh meremehkan orang, itu orang sombong itu. Ingat, jangan sombong hidup. Penyebab sombong tuh memang ada 7 kan. Karena ilmu atau pintar. Masalah agama maupun masalah dunia. Karena banyak isi amal ibadat. Karena kabungasan. Rawan bener sombong nih. Merasa pembungasnya. Orang cara mini muha tuh dulu. Seorang merasa bungas tanding pan walawan Dewi Persik bungas mana? 11-12 juga aja wan Dewi Persik tanding lawan Ashanti. Harap mana asa sama aja guru aja pian tulak ke Arab sana tanding muhapian lawan bubuhan Arab Maroko, Arab Palestina, Arab Syria, tanding situ nang matanya biru-biru tuh, ayo tanding situ mana bungasnya pian lawan inya, masih bungas inya aja hendak pada sombong, banyak lagi nebungas pada seorang aja na asa kabungasan, itu terlalu pede hidup. Jangan kayak itulah, jangan. Satu mat Tuhan nama ambil kabungasan tuh satu mat. Bulik sepeda motor tak asah muha ke aspal. Ayo bungas lah lagi. Kada bungas lagi jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Ya dah no. Dasar bujur sakit bang di aspal tuh, maka padih aspal tuh tau lah. Ada kegempangan, padih banget itu. Tapi pedihnya jatuh di aspal tak sebanding dengan pedihnya putus cinta. Pulang nih. Ujar aja bang. Allah ya Rabb. Karena kekayaan bisa sombong, merasa penyugihnya. Karena keturunan orang harat, anak pejabat, anak ulama besar, anak konglomerat, bisa jadi sombong. Merasa berisi kekuatan, dikit-dikit tamparkah, jaga orang ini bisa sombong. Memiliki pengikut banyak bisa sombong juga. Itu disebutkan dalam kitab Maragil Ubudiyah oleh Imam Nawawi Banten. Penyebab orang sombong. Hidup jangan sombong. Ingatakan bahari pian asalnya di mana? Ada lahir sudah alim, berdataan bungol kita nih. Ada lahir sudah sugih begenggaman tangan bawa intan, adalah ada. Jangan hatinya hendak bawa intan berbaju jangan ada lahir berdataan pongok berarti lenjang. Bahasa kami di Kalua pongok lah. Kada ada nambah bajunya pian lahir. Adalah lahir sudah gagah, nasi aja dipisat, orang bahari dipisat pakai sendok nasi itu. Wah ini kan ada bubur sun, ada bahari orang Tuhan nasi berpisat, nah atau pisang dipisat, itu disuruh makan. Kenapa? Gigi dede. Tapi adil Allah Ta'ala mengolahkan kakanak kada begigi. Ulun kada kau bayangkan mun kakanak tuh begigi. Kada kau bayangkan pian. Sedangkan ini akalnya belum sempurna. Sedangkan makanan pokoknya ada di umanya. Kada kau bayangkan ulun. Hari-hari tak kau babang umanya. Beda dengan nantuha-tuha, kan menantuha begigi aman aja, itu kada ada masalah. Ya Allah. Marit sidin tertawa. Allahu Akbar. Jangan sombong hidup. Ingatakan asal mulanya kita dari setetes air hina. Masuknya di mana, keluarnya di situ tak. Di mana ya masuknya ya? Nah, di situ tuh keluarnya.
Bayangkan pian. Adalah lahirna artinya luar biasa, bersimbah darah keluar. Kadanya nyamanan. Pecah banyu tutuban, pau pecah. Shoo, keluar. Aneh. Kamu tertawa belum merasai bang lagi. Ulun bahari waktu bini pertama ulun tuh hendak beranak itu. Ulun hendak mati nah dikacaknya sini nah. Ulun kan menghadapi nya pas beranak tuh sakit darah kijangan, keluar darah kijangan kan sakit. Itu bahkan kisah tukang mahajan bepingkut ke ulun di sini. Inya hendak mati, ulun hendak mati juga. Di sini. Untung kawa malapasnya tidak ulun hendak mati. Itu waktu bini ulun yang pertama tuh beranak tuh. Pon bini kedua belum beranak. Allahu Akbar. Mendengar bini ada mau WA nih, mau nih kisah kakak itu hajar. Santai biasa. Allah. Nah ini penyakit sombong. Penyakit sombong bisa ada di hati kita, kikis dari dalam hati. Yang terakhir, penyakit paling besar ada di hati kita itu hasad, dengki. Dengki itu bukan behiri. Dengki itu lebih mengarah kepada kebinasaan orang lain. Kalau behiri itu bahasa Arabnya ghibtoh. Ghibtoh itu panurutan. Orang nukar sepeda motor 4 juga nukar. Orang menukar rumah 4 juga nukar. Orang kawin juga nya. Itu penurutan. Ghibtoh. Tapi kalau hasad ini ada, hasad ini merusak. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat dan senang ketika melihat orang lain dapat musibah. Dan ia mencita-cita nikmat orang lain itu supaya hilang. Orang tuh sugih, dicita-citanya mudahan artinya kesugihannya tuh hilang. Bangkrut kah, dimakan api kah, itu orang dengki. Makanya dengki ini penyakit yang sampai bisa memakan banyak amal kebajikan. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dengki memakan kepada kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis amal kebaikan dimakan oleh dengki. Dan dengki biasanya muncul satu profesi. Pejabat dengan pejabat, petani dengan petani, pedagang dengan pedagang, ulama sama pada ulama, calon sama pada calon, bini ke satu sama pada lawan bini kedua. Itu bisa beda dengkian tak? Beharatan. Aku tak dahulu jadi bini tuha ada pada kau, jadi bini anom. Tapi aku lebih disayang daripada ikam. Bahuwalan kakak itu. Kada bagus nang itu. Jadi munnya bini itu akur-akur dintu nah bini pertama dan bini kedua tuh nyan tapi hendak bakal lahi sama aja pada nginto parinduannya. Nah, apa nanti kalahi iya kan sama aja kalian sama-sama dicintai, sama-sama dihargai, sama-sama dipikirkan, dinafkahi. Jadi kedosa bakal kalahian. Nah itu nah ada 3 hari bini tuha, 3 hari bini anom, sehariwan kaum sudah ada aja tuh. Ada aja tuh bagiannya sudah kayak itu nah. Atau 3,5 lah sudah kayak itu. Ya Allah. Dan orang dengki ini pian bisa menghalalkan segala cara juga. Gara-gara dengki mau inya memfitnah orang. Gara-gara dengki mau madu domba orang. Gara-gara dengki bahkan mau membunuh orang. Ini penyakit dengki ini. Makanya jangan diharagu dengki itu. Pian percaya aja bila begaduh penyakit dengki seumuran hidup kada mau nyaman. Karena dengki itu memikirkan orang. Mulai bangun guring sampai guring kembali, orang aja di otaknya. Mulai bangun guring nah caget mata ke atas mul banget orang sabuahan aja betul tukar macam-macam. Gimana mengukur duit? Udahan aja pengecelakaan kena. Itu tuh orang dengki itu. Kadang hendak guring caget mata ke atas. Mitihi palapon. Mul banget ya orang sabuahan ini bertukar mobil pulang. Gimana mengukur duit? Ternyata dengar orang menukar helikopter bisa mati langsung. Kurang aja dipikirkan. Karena dalam hatinya ada dengki. Orang dengki itu orang kada percaya dengan takdir Tuhan.
Kalau orang percaya dengan takdir Allah, yang dikatakan Imam Haddad, alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladek. Itu Allah jadi Imam Haddad, alladzi li ghairi la yasil ilaik, nang kada jatah ikam kada pacang tak ikam. Walladzi qusim lak hasilun ladek, nang mana dasar ampun ikam pasti tak ikam. Kayak apa aja mengarasi dasar kayak itu bacaannya Bapak. Itulah lalakian tuh mun dasar jodoh pian, biar banyak saingan tetap pian menangnya. Berapa banyak wanita mengidam-idamkannya, tapi pian yang jadi pilihannya. Kenapa? Walladzi kusimlah hasilun ladek, dasar jatah ikam mau lah tak lain. Kada mau, makanya urusan perjodoh itu santai aja lah bro, santai besti, santai. Nggak usah terlalu ribet, diambil pusing. Kalau memang jodoh kita ndak kemana. Jangan sampai pikirannya nih kusut, nyanyok, mamau, camuh, galau. Jangan kayak itu. Ini sampai-sampai menghalalkan segala macam cara. Cinta ditolak, dukun bertindak, bungol. Cinta ditolak, doa bertindak. Kayak itu. Ingat, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Itu patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Banyak aja lagi lelakian lain bapak behimat bapusang-pusang hendak membunuh diri. Aku aja mau kehilangan ini tak sanggup rasanya. Tiada guna hidupku di dunia tanpa kehadirannya di sisiku. Ada hubungan. Banyaknya lakian lebih daripada inya. Apa berpikirakan nangin tok, yakin aja manan min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha. Jabah guru rajan tok, hilang seikong gantiannya lebih baik. Kayak itu aja yakin akan kayak itu. Nah ya ada, aduh sah mau pian dasar jatah pian. Istilah rajaki itu kayak itu juga, orang sebelah rajakinya banyak, seorang sedikit, memang kayak itu takarannya. Jorang tuh bahari rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Kan mengerti lah. Tuh nah orang bersusurong. Nang mana dasar dapat rajaki dapat tok. Nang di dalam belum dapat lagi, belum sampai. Rajakinya belum sampai. Tapi percayalah, kita-kita yang saat ini belum sampai, bisa jadi rezekinya lebih banyak daripada yang sudah sampai. Apalagi para tuan guru biar jamin banyak. Para tuan guru tuh biasanya banyak makanannya. Maka tuan guru makan kada genjang. Nang untung dihiga. Ya lah nang di para tuan guru. Oh nyama minta gitu. Nah itu tuh. Walladzi kusim lak hasilun ladek. Mun dasar pun kita kada pacang tak orang. Raja kita tetangga, ya ampun tetangga. Kada mau tak rumah kita. Kada mau Mikael tuh tak antar alamat palsu tuh mau. Yang alamat palsu tuh ayu ting ting. Itu kemana ya ayu ting ting itu ayu ting ting. Mikael kada mau dapat alamat palsu, pasti kena nyama antar. Jadi orang dengki itu kada menerima dengan takdir Allah. Yuk belajar membuangi dengki ada di dalam hati, bersihkan utamanya hati kita dari rakus, sombong, dengki. Insya Allah kita selamat. Nang lainnya pun kita bersihi juga. Bagamatan. Kada mau pang langsung blok kita cabut habis. Kada mau bagamatan. Makanya nuntut ilmu terus, ziarah wali, mengambil berkat orang soleh supaya hati kita dibersih. Nah ini Imam Ghazali terkenal sebagai dokternya hati. Mudahan hadir hari ini berataan hatinya bersih, hatinya dijadikan Allah qalbun salim, selamat dunia sampai akhirat. Yang hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul berataan hajat, nang mana tahu hutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum baanak lakas baanak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya Pak Asian, solehin solehat, kita berataan hidup berberkat dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Ini dah ulun sampaikan, ulun minta rela aman ada salah ada khilaf, kurang tata krama, kurang adab dalam berbicara, minta ridha, minta halal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.